Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raudah Zaratun Nuria dengan NIM C1C018205. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keperlakuan dengan judul aspek keperlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Pendahuluan. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dan dinyatakan dalam unit satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu pendek, yakni 1 tahun. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa anggaran rencana kerja berupa taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang, dan anggaran diwujudkan dalam bentuk tertulis yang disusun secara teratur dan sistematis. Selanjutnya yaitu fungsi anggaran. Anggaran ini merupakan hasil akhir dari suatu proses perencanaan perusahaan. Anggaran merupakan cetak biru bagi pelaksanaan tindakan yang merefleksikan apa yang menjadi prioritas manajemen dalam mengalokasikan sumber daya perusahaan. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi internal perusahaan. Anggaran menyatakan sasaran dalam kriteria kinerja atau standar yang dapat diukur dan dibandingkan dengan hasil operasi yang dicapai. Anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. Anggaran berfungsi sebagai alat kontrol yang dapat menunjukkan secara nyata kepada manajemen mengenai bagian-bagian yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Selanjutnya yaitu 3 tahap utama penyusunan anggaran. Tahap pertama yaitu penetapan tujuan, tahap kedua yaitu implementasi, dan tahap ketiga yaitu pengendalian dan evaluasi kinerja. Tahap pertama yaitu penetapan tujuan. Seluruh aspek perencanaan yang meliputi partisipasi, kesesuaian, tujuan, dan komitmen. Aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membinanya. Lalu, keselarasan dalam tujuan. Jika tujuan organisasi dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi atau memenuhi kebutuhan pribadi, maka tujuan organisasi akan memotivasi karyawan untuk menyelesaikan setiap target yang diinginkan. Jika keselarasan tujuan tidak dapat ditetapkan, maka berbagai masalah dapat berkembang. Tahap kedua yaitu implementasi. Aspek keberlakuan yang harus diperhatikan pada tahap implementasi adalah seluruh aspek perancangan yang meliputi komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari semua karyawan di setiap level dalam organisasi. Jika unit organisasi tertentu tidak dapat bekerja sama, dapat berpotensi merusak koordinasi antar departemen. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, pengendalian dan evaluasi kinerja. Aspek keberlakuan yang harus diperhatikan pada tahap pengendalian dan evaluasi kinerja adalah kebijakan, sikap, tindakan manajemen dalam evaluasi kinerja, dan tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi. Laporan kinerja. Penerbitan laporan kinerja yang tepat waktu memiliki dampak mendorong moral karyawan, namun perlu diwaspadai. Kurangnya umpan balik kinerja dan penundaan umpan balik berdasarkan hasil evaluasi kinerja akan menghilangkan moral dan motivasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Selanjutnya apa sih konsekuensi disfungsional dalam proses penyusunan anggaran? Yang pertama yaitu rasa ketidakpercayaan. Anggaran cenderung menyederhanakan atau mengubah situasi sesungguhnya dan gagal untuk memungkinkan adanya variasi dalam faktor eksternal. Lalu yang kedua, anggaran hanya mengonfirmasikan apa yang supervisor sudah tahu. Lalu yang ketiga, anggaran sering digunakan untuk memanipulasi para supervisor sehingga ukuran kinerja yang ditunjukkan perlu dicurigai. Dan yang keempat, laporan anggaran menekankan pada hasil, bukan alasan.
Dan selanjutnya yang kelima, anggaran mempengaruhi gaya kepemimpinan atasan. Dan yang ketujuh, anggaran cenderung menekankan kegagalan. Yang kedua yaitu resistensi. Anggaran memberi pertanda dan membawa perubahan sehingga mengancam keadaan status quo. Bahwa proses anggaran memerlukan banyak waktu dan perhatian. Lalu konflik internal. Anggaran membutuhkan interaksi antara orang-orang pada tingkat organisasi yang berbeda. Konflik internal dapat berkembang sebagai hasil dari interaksi ini atau sebagian hasil dari laporan kinerja yang membandingkan satu departemen ke departemen lain. Selanjutnya, efek yang tidak diinginkan lainnya. Nah, anggaran sering dianggap sebagai alat tekanan manajerial, sehingga orang-orang merasakan tekanan ketika manajemen puncak mencoba untuk meningkatkan efisiensi dengan mendapatkan lebih banyak output. Nah, efek samping lain yang tidak diinginkan yang mungkin berkembang adalah penekanan yang berlebihan pada kinerja departemen dan penekanan pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu relevansi konsep ilmu keperilakuan. Dampak dari lingkungan perencanaan. Pada dasarnya, lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses, pola pikir, interaksi dalam penetapan kerja. Hal tersebut kadangkala disebut dengan budaya atau iklim organisasi. Lalu yang kedua yaitu ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur pada organisasi mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan juga dapat mempengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Teori X dari McGregor menjelaskan gaya kepemimpinan yang otoriter dan dikendalikan secara ketat, di mana kebutuhan efisiensi dan pengendalian mengharuskan pendekatan manajerial tersebut untuk berurusan dengan bawahannya. Berbeda dengan teori Y dikemukakan oleh McGregor, dan gaya kepemimpinan Likert mendorong tingkat keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam penentuan tujuan dan pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu stabilitas lingkungan organisasi. Faktor lain yang mempengaruhi lingkungan perencanaan adalah lingkungan eksternal, termasuk hal-hal konflik dan ekonomi yang ada, ketersediaan pasokan, struktur industri yang melayani organisasi tersebut, kondisi persaingan, dan sebagainya. Seringkali tujuan dari atau penyesuaian strategi mungkin diperlukan. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan otoriter telah terbukti lebih efisien ketimbang demokratis, yaitu gaya partisipatif. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, saya ucapkan mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.